Telah perkenalkan, nama saya Mahensun Sigalingging dari kelas AK 204 dengan NIM 240301010003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit dalam mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas sendiri adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Probabilitas dapat membantu mengambil suatu keputusan yang tepat saat terjadi ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap. Percobaan. Percobaan adalah proses yang menghasilkan beberapa kemungkinan hasil. Peristiwa yaitu satu atau kumpulan hasil yang diobservasi dari pencobaan. Sementara hasil adalah semua kemungkinan yang terjadi. Aturan probabilitas. Probabilitas lebih besar atau sama dengan nol atau probabilitas lebih kecil atau sama dengan satu. Jika nol, maka peristiwa mustahil untuk terjadi. Dan jika satu, maka peristiwa akan pasti terjadi. Selanjutnya itu pendekatan menghitung probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Rumusnya itu probabilitas sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah semua kemungkinan. Yang kedua, pendekatan relatif. Probabilitas berdasarkan observasi nyata dari data transaksi atau kejadian. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif, yaitu probabilitas berdasarkan penilaian atau kepercayaan pribadi. Hukum probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan. Untuk kejadian yang terpisah atau mutually eksklusif, probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Untuk kejadian yang bisa bersama-sama terjadi atau non-mutually eksklusif, probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B dikurang probabilitas A per potongan B. Yang kedua, hukum perkalian. Untuk kejadian bebas atau independen, probabilitas A potongan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Untuk kejadian yang bersyarat atau dependen, probabilitas A potongan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B A. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dalam konteks data yang diketahui terkait dengan beberapa kelompok. Seperti rumusnya adalah probabilitas A1 B sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B A1 dibagi probabilitas A1 dikali probabilitas B A1 ditambah probabilitas A2 dikali probabilitas B A2. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas distrik. Distribusi probabilitas distrik menjelaskan cara memetakan peluang setiap hasil dari suatu percobaan, mempermudah menentukan peluang terjadinya suatu peristiwa pada masa depan. Distribusi binomial. Yang ciri-ciri percobaannya adalah hanya ada dua hasil dalam setiap percobaan, seperti sukses atau gagal, atau ya atau tidak. Yang kedua, peluang sukses tetap sama di setiap percobaan. Terakhir, percobaan bersifat independen. Hasil satu percobaan tidak mempengaruhi hasil yang lain. Rumusnya yaitu probabilitas R sama dengan C C N R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Atau P probabilitas R sama dengan
N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial binomial kumulatif atau PBK, yaitu nilai kumulatif probabilitas suatu peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Rumusnya yaitu PBK sama dengan probabilitas R sama dengan nol ditambah probabilitas R sama dengan satu ditambah probabilitas sampai tak terhingga ditambah probabilitas R sama dengan N. Selanjutnya yaitu rata-rata, varian, dan standar deviasi. Untuk nilai rata-rata distribusi binomial yaitu mu sama dengan N dikali P. Untuk mencari nilai variansnya distribusi binomial yaitu varian sama dengan N dikali P dikali Q. Untuk standar deviasinya yaitu standar deviasi sama dengan akar dari varians. Selanjutnya itu distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi Poisson cocok untuk kejadian langka dengan probabilitas kecil dan jumlah percobaan besar. Rumusnya yaitu probabilitas R sama dengan E di, E di pangkat minus minus nilai rata-rata dikali nilai rata-rata pangkat R dibagi R faktorial. Baiklah, sekian. Maaf. Selanjutnya yaitu saya akan membahas contoh soal dari distribusi, contoh soal dari probabilitas dan distribusi probabilitas distrik. Pertama, contoh soal dan pembahasan pendekatan probabilitas. Pertama yaitu pendekatan klasik probabilitas. Contoh soalnya itu sebuah dadu 6 sisi dilempar sekali. Berapa probabilitas munculnya angka 4? Pembahasannya, pendekatan klasik sendiri digunakan jika semua hasil kemungkinan sama besar peluangnya. Di sini terdapat ruang sampel yaitu mata dadu sendiri yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah hasil yang mungkin adalah 6. Untuk kejadian A, muncul angka 4 hanya ada satu. Karena angka 4 hanya ada satu. Maka probabilitas sama dengan probabilitas A atau probabilitas muncul angka 4 sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Yaitu 1 dibagi 6. Atau 1/6. Yang kedua, pendekatan relatif probabilitas. Contoh soalnya, dari hasil pengamatan selama 100 kali lemparan koin, muncul sisi gambar sebanyak 48 kali. Berapakah probabilitas relatif munculnya sisi gambar? Pembahasannya, pendekatan relatif digunakan berdasarkan hasil pengamatan, data historis atau eksperimen. Di sini terdapat total percobaan atau hasil pengamatannya sebanyak 100 kali lemparan koin. Dan muncul sisi gambar atau frekuensi muncul gambarnya sebanyak 48 kali. Maka probabilitas relatif gambar atau P gambar sama dengan 48/100 atau 0,48. Pendekatan probabilitas yang terakhir yaitu pendekatan subjektif. Contoh soalnya, seorang analisis cuaca memperkirakan bahwa kemungkinan hujan besok adalah 70%. Bagaimana pendekatan probabilitas ini disebut? Pembahasannya. Pendekatan ini disebut pendekatan subjektif karena yang pertama, tidak berdasarkan perhitungan matematis atau eksperimen berulang. Dan yang kedua, tapi berdasarkan pendapat, pengetahuan, dan keyakinan individu. Maka probabilitas hujan adalah 0,70 adalah adalah probabilitas subjektif yang didasarkan pada opini atau penilaian pribadi. Biasanya dari data pengalaman atau data tidak formal.
Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal distribusi probabilitas diskrit. Contoh soalnya yaitu, seorang guru memberikan kuis kepada tiga siswa. Setiap siswa bisa menjawab benar atau B, atau salah atau S. Probabilitas seorang siswa menjawab benar adalah 0,6 dan yang menjawab salah adalah 0,4. Misalkan variabel acak X menyatakan banyaknya siswa yang menjawab benar. Tentukanlah distribusi probabilitas dari variabel acak X dan gambarkan tabelnya. Pembahasannya. Variabel acak X menyatakan jumlah siswa yang menjawab benar. Karena ada tiga siswa, maka nilai X bisa 0, 1, 2, ataupun 3. Selanjutnya, kita menggunakan rumus distribusi binomial, yaitu P sama dengan X sama dengan C, CNX dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P di akar pangkat N kurang X. Dengan N sama dengan 3 atau jumlah siswanya dan P sama dengan 0,6 atau probabilitas yang menjawab benar. Maka probabilitasnya adalah untuk probabilitas X sama dengan 0 yaitu C 3 C30 dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 dikali 0,04 sama dengan 0,064. Untuk P, probabilitas X sama dengan 1 didapatkan hasilnya yaitu 0,288. Kemudian untuk probabilitas X sama dengan 2 didapatkan hasilnya yaitu 0,432. Dan yang terakhir probabilitas untuk X sama dengan 3 yaitu didapatkan hasilnya yaitu 0,216. Kemudian di sini terdapat tabel distribusi probabilitas diskrit berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita cari di sini. Maka X atau jumlah yang benar untuk 0, untuk 0 yaitu probabilitas X-nya yaitu 0,04. Saat X sama dengan 1 maka probabilitasnya yaitu 0,288. Saat X sama dengan 2 maka probabilitasnya adalah 0,432. Dan saat X sama dengan 3 probabilitasnya adalah 0,216. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas distrik untuk memenuhi ulangan akhir semester saya dalam mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih.